Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat teman-teman ya. Hari ini Bapak sedang ada di Bogor di Bina Qurani School ya, di wilayah Bogor. Saat ini sedang bersama Ustaz Zaki. Beliau adalah salah seorang dari Bina Qurani School ini. Nanti beliau akan berkenalan. Silakan Ustaz Zaki untuk berikan salam ke teman-teman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Terima kasih kepada Pak Agus ya. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia kali ini berkunjung ke komplek Bina Qurani City. Kita namanya Bina Qurani City. Bina Qurani City ya. Kalau nama sekolahnya adalah SMP Beki Islamic School. Oh iya. Seperti itu. Karena komplek kita terdiri dari perumahan para ustadz, kemudian ada masjid, asrama siswa, kelas, dan fasilitas lainnya seperti itu. Di sisi lain juga sebenarnya City ini adalah nama komplek. Di lain juga ada singkatannya. Singkatannya adalah City Center Information and Technology. Karena memang sekolah kita itu berbasis boarding atau pesantren ya bahasanya. Lebih fokusnya salah satunya ada IT-nya. Mungkin nanti akan saya jelaskan lebih detail apa saja programnya, kegiatannya seperti apa dan lain sebagainya. Seperti itu mungkin untuk mukadimah awal. Mungkin sedikit perkenalan Ustaz Zaki. Perkenalan pribadi, nama lengkap, kemudian mungkin peran di Beki City ya sebagai apa? Terima kasih tadi saking menggebu-gebunya saya ketemu Pak Agus bersama semangat, apalagi cerita beliau dengan berbagai aktivitasnya. Jadi saya kelupaan ternyata mengenali kepada pemirsa. Nama saya Muhammad Andrik Muzaki, nama panjangnya. Tapi kalau di sini terkenalnya nama paling ujungnya. Panggilnya Zaki gitu. Anak-anaknya memanggilnya seperti itu. Posisi saya sekarang ini adalah sebagai kepala sekolah di unit pendidikannya, yaitu SMP Beki Islamic School. SMP Beki Islamic School alhamdulillah berdiri, kita mulai itu tahun 2002 ya, bulan Juli itu pertama kali 2022 bulan Juli tanggal 18 Juli tepatnya, itu adalah pertama kali kita menerima kedatangan siswa baru. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan sekitar berarti kurang lebih 6 bulan ya, 6 bulan atau satu semester ya, seperti itu. Saya di sini sebagai kepala sekolah, jadi membidangi kegiatan-kegiatan masalah kedinasan, kurikulum sekolah, dan tentunya pembelajaran itu ada di bawah koordinasi saya. Masih baru sekolahnya. Masih baru. Kepala sekolahnya juga masih muda. Alhamdulillah. Ini orang yang beberapa menunjukkan saya masih muda. Baik. Baik, tadi sudah diperbaiki ya penjelasan bagus tentang nama dari sekolah ini sudah diperbaiki oleh beliau. Nah mungkin ini kita langsung ke pertanyaan saja mungkin ya Ustaz Zaki. Ini mau izin untuk menganalogikan, mengumpamakan Big Key City ya, Big City Islamic School itu saya analogikan sebagai sebuah restoran gitu, restoran. Dan memang di dalam juga ada restoran. Ada. Kita akan bagi menjadi 3 sesi, kira-kira nanti sesi obrolan ini. Sesi pertama tentang sesi dapur ya, dapur restoran punya dapur. Kemudian sesi yang kedua adalah sesi dining room, ruang makannya, dan kemudian sesi yang ketiga adalah tentang city yang tadi saya persepsi itu kota, ternyata bukan kota, ternyata sebuah singkatan ya. Mungkin dari dapur dulu Ustaz Zaki. Jadi mungkin kalau dari perspektif Islam memandang ketuhanan itu adalah asyhadu alla ilaha illallah, Tuhan itu satu. Jadi ketuhanan itu ya Allah, la ilaha illallah. Nah, bolehkah Ustaz Zaki bercerita ke teman-teman bagaimana BQ
simpelnya pendidikan itu seperti apa dari sudut pandang Biki City Islamic School? Ya. Masya Allah, ini pertanyaan yang fundamental ya, harus dijawab memang, dan ini harus menjadi fokus di setiap lembaga Islam sebenarnya, yaitu berkaitan dengan landasan dari kenapa kita membangun sebuah lembaga pendidikan Islam seperti ini. Yang jelas adalah pendidikan yang kita usung tentunya yang pertama kali adalah pendidikan iman. Karena kalau pendidikan iman itu sudah tertanam, ya khususnya kepada anak-anak kita yang kemudian nanti akan menjadi para ulama, menjadi pengusaha, menjadi pemimpin dan sederet ya nanti bidang-bidang lain yang akan mereka tekuni. Tentunya pendidikan iman inilah menjadi landasan kita. Karena bagaimanapun juga mengenal Allah, mengenal Rasulnya, ya mengetahui kitabnya, mengetahui jalan hidupnya itu menjadi pokok yang penting sebelum kita pelajari cabang-cabang ilmu yang lainnya. Percuma saja hafal Al-Quran kalau dia tidak mengimani seperti itu Bang, isinya, ya, tidak mengimani kabar-kabarnya, tidak mengimani kisah-kisah yang bisa diambil pelajaran di dalamnya, ini juga sia-sia. Belajar fikih tanpa keimanan juga sama seperti itu. Akhirnya banyak sekali sekarang ini kita dapati fikih-fikih yang lantur sampai istilahnya menafsirkan hukum-hukum pernikahan sesama jenis dilegalkan seperti itu. Ini karena tidak adanya pendidikan iman di dalam, apalagi mempelajari ilmu-ilmu umum seperti fisika dan lain sebagainya, ya, kimia, biologi. Kalau tidak didasari dengan iman, tidak didasari ketakwaan kepada Allah, yang adalah menjadi alat penghancur, bukan menjadi alat untuk memberikan manfaat yang banyak kepada manusia. Ya, seperti itu. Dan sebaliknya pun, adanya keimanan, adanya ketakwaan, kesolehan tanpa didasari adanya ilmu pengetahuan, ya juga tidak akan memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat atau umat manusia secara umum. Itu paling sekelumit ya filosofi atau landasan utama yang menjadi konsen SMGTG Islamic School adalah bagaimana pendidikan iman ini ditanamkan terus-menerus sebelum mereka hafal Quran, sebelum mereka mempelajari ilmu fikih, sebelum mereka ya mempelajari ilmu nahwu, saraf dan lain sebagainya. Pendidikan iman seperti itu. Oh, iya. Jadi mungkin kalau bahasa sederhananya, yang setinggi apapun posisi kita, seberapa besar pun pengaruh kita, politikus atau mungkin bisnis owner atau apapun, pertanyaan sederhana, masih sholat tidak begitu? Nah, kira-kira seperti itu. Ya, seperti itu. Dengan kita juga mencita-citakan tidak semua yang masuk boarding atau masuk pesantren itu akan jadi ulama semuanya. Pasti mereka akan memasuki posisi-posisi penting nanti di masyarakat. Bisa jadi politikus misalkan, masuk di Senayan atau di partai politik. Kita tidak memungkiri itu. Tapi bagaimana mereka bisa mengisi ya nilai-nilai Islam, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai rahmah, kasih sayang, sebagaimana Rasulullah SAW diturunkan menjadi nabi yang sangat Raufur Rahim kepada umatnya. Ini bagaimana bisa diimplementasikan di masyarakat, bukannya sekedar di masjid-masjid, bukannya sekedar di majelis-majelis taklim, tapi bagaimana menerapkan nilai-nilai Islam itu ya di pasar ada nilai-nilai Islam, di kantor-kantor instansi pemerintah ada nilai-nilai Islam, ya di tempat-tempat pariwisata bisa jadi ya kita kan sekarang udah mulai banyak tuh pariwisata syar'i misalkan seperti itu ya. Itu bagaimana bisa mewarnai sehingga nilai-nilai Islam itu bukan dipandang sebelah mata dan bahkan Islamofobia yang ada, karena menganggap Islam itu ya kekerasan, Islam itu ya kolot dan sebagainya. Karena memang ini yang sedang kita bangun ke arah sana, karena kita yakin dan percaya anak-anak ini akan menempati posisi-posisi nanti di masa depan, ini akan menggantikan posisi-posisi kita yang sekarang ada di situ seperti itu. Baik. Masih tentang sesi dapur ini, mungkin yang pertama Ustaz Zakir tentang kurikulum mungkin ya. Kira-kira
kita semua paham ada kurikulum 2013, sekarang kurikulum Merdeka. Ini lebih ke otaknya gitu ya. Sebenarnya ruhnya seperti apa sih cara pendidikan di tapi ini lebih ke sesi dapurnya dulu ya. Kurikulum yang digunakan apa, kemudian boleh nanti ditambahkan pengajarnya, latar belakangnya, seperti itu. Dan boleh juga fasilitasnya. Siap. Baik, untuk masalah kurikulum memang kita ada 2 kurikulum yang kita sandingkan. Ada kurikulum inti Bina Qur'ani. Kemudian ada kurikulum nasional. Karena memang kita juga ya di bawah Dinas Pendidikan Kota Bogor. Seperti itu yang sedang kita izin operasional sedang kita urus, dan insya Allah di bulan-bulan ini sudah ada kunjungan untuk studi kelayakannya seperti itu. Kemudian untuk pertama dulu nih, kurikulum inti Bina Qur'ani itu kita beri singkatan juga supaya mudah didengar, mudah dihafal, dan kurikulum ini kita susun sebelum sekolah ini berdiri. Jadi tahun 2019 itu para pengasuh Bina Qur'ani ya Dr. Abdul Wahid LCMEI, kemudian Dr. Ifar LCMEI, beliau merancang ya dan memberikan fondasi lah kurikulum yang akan kita pakai, yaitu quality. Kurikulum inti Bina Qur'ani itu quality. Terdiri dari apa? Quran, kemudian adalah adab, kemudian L-nya adalah language, kemudian IT. Ini kurikulum inti Bina Qur'ani. Selanjutnya kurikulum dinas atau kurikulum sekolah. Kita menggunakan kurikulum 2013, kurikulum 2013 yang tentunya disempurnakan menjadi kurikulum Merdeka. Ya, kita akan kupas dulu lebih detail adalah kurikulum inti Bina Qur'ani tadi. Ada Quran, adab, language, IT. Ya. Untuk Quran sendiri kita menggunakan metode Bina Qur'ani dengan semboyan teori tepat, teori kuat, praktek tepat. Dalam arti dia memahami anak ini hukum-hukum tajwidnya, ya, kemudian pelafatannya, makhrajul hurufnya, sifat-sifat hurufnya, ya, mengetahui teorinya, prakteknya pun sesuai dengan apa yang dia ketahui. Sekarang ada banyak kita nggak tahu nih hukumnya. Ini namanya apa nih? Nun sukun ketemu huruf kaf misalkan. Tapi kita bisa praktek. Ada yang tahu hukumnya apa, tapi dia nggak bisa praktekkan gitu kan. Makanya kita dalam pendidikan Al-Quran kita salah satunya adalah metode Bina Qur'ani itu teori kuat, praktik tepat. Nah, kita sudah punya metodenya. Alhamdulillah sudah diuji cobakan sebelum sekolah ini berdiri melalui lembaga kursus kita namanya IBQL. Ada. Itu waktu masa-masa pandemi kita membuat program itu, alhamdulillah dari yang tidak bisa sama sekali sampai kepada lanjutan. Ya. Kemudian dari yang beragam umur dari SD sampai lanjut usia. Alhamdulillah dengan metode ini bisa berakselerasi lah untuk bisa membaca Al-Quran. Untuk targetnya sendiri di sini adalah dalam 1 tahun 3 juz untuk hafalannya. Tapi memang ada kelas-kelasnya, nanti ada anak yang belum bisa mencapai target pertama karena lulusan dari kita juga kan menerima di SD negeri nih. Biasanya kan untuk makhrajul hurufnya, tajwidnya harus dibenahi dulu. Makanya anak ini belum bisa masuk ke kelas tahfidz. Tapi kelas untuk membenarkan dulu bacaannya atau kelas tahsin. Seperti itu. Jadi target umum adalah 3 juz, tapi memang kita di Bina Qur'ani ini tidak membatasi anak-anak yang ternyata kepengen tahassus Quran.
dia mengambil pengen di sini 30 juz menghafal Al-Quran, kita fasilitasi dengan waktu-waktu tambahan. Ya, di samping itu juga ada namanya Quran Club. Ini memfasilitasi anak-anak yang memang dia itu ya muyulnya lebih ke arah Al-Quran, cepat untuk menghafal dan lain sebagainya. Ini kurang lebih seperti itu. Anak-anak yang memang muyulnya lebih kita fasilitasi dengan program Quran Club, bisa mengambil sampai pada tahap bisa mengambil sanad Al-Quran seperti itu untuk Al-Quran. Seperti itu bagus. Kurang lebih itu ya. Jadi untuk dapur kita cukupkan sekian dulu. Nah kita lanjut ke dining roomnya. Nah dining room lebih ke ruang makan, ruang belajar lebih tepatnya. Tagline ataupun tidak salah ya mungkin semboyannya barangkali sekolahnya adalah jago coding, jago ngaji. Nah mungkin bagaimana Ustaz Zaki memperkenalkan lebih detail bagaimana memperkenalkan tagline ini. Ini anggaplah nih teman-teman yang sedang nonton rata-rata yang mau masuk SMP atau mungkin kakak-kakak yang punya adik masuk sekolah di SD, mungkin boleh dalam bahasa yang sederhana, jago coding itu apa sih, jago ngaji seperti apa, dan mungkin kalau ada program-program lain yang memang ada di sekolah ini, mungkin boleh dijelaskan. Ya, baik. Terima kasih tadi juga penjelasan terkait dengan kurikulum IT ya. Kurikulum IT kita, alhamdulillah 2 hari full mereka dari pagi sampai sore untuk mempelajari IT, mulai dari dasar ya sampai kepada kurikulum tahapan-tahapan yang sudah dibuat oleh tim teaching IT kita seperti itu. Jago coding, jago ngaji memang tagline kita karena kebutuhan masyarakat terhadap dunia digital ini kan semakin lama semakin berkembang, dan kebutuhan masa depan anak-anak kita ya nanti salah satunya adalah menggunakan teknologi digital ini. Maka kita tidak memungkiri bahwa selain anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang punya karakter kuat, nilai-nilai Islam, tapi dia juga harus punya skill untuk bisa berkiprah di masyarakat. Mau jadi pengusaha, saya kira saat ini pengusaha-pengusaha sudah mulai melek digital, ya. Kemudian mau menjadi petani sudah mulai dari ya menanam misalkan sudah menggunakan teknologi, sampai pada pemasarannya pun sudah menggunakan dunia digital teknologi. Mau jadi ustadz ya seperti Pak Agus sekarang sudah menggunakan teknologi seperti itu ya. Nah mereka bisa nih tahu ilmu agama, ya, ingin menyebarkan nilai-nilai Islam, ingin menyebarkan konten-konten yang memberikan kebaikan atau faedah umum pada masyarakat, tapi tidak punya fasilitas. Ya, membangun website bagaimana, membangun ya, mengambil database dan lain sebagainya. Ini apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kan itu butuh database kan. Yang harus ini isu-isu yang mungkin harus diambil, ya, yang harus disampaikan ke masyarakat dan lain sebagainya supaya tepat sasaran dan lain sebagainya ya. Ini juga butuh namanya IT. Nah, ini menjadi konsep kita juga, jago coding, jago ngaji, sehingga kita salah satu pesantren mungkin yang mewajibkan siswanya atau santrinya itu membawa laptop. Laptop karena ini kebutuhan pembelajaran mereka, dan disarankan juga atau diwajibkan untuk membawa gadget atau handphone seperti itu, karena fungsinya ya untuk pembelajaran, dan kita tidak bisa di masa sekarang ini ya tidak bisa menghentikan laju teknologi. Yang adalah bagaimana kita memberikan arahan, pembinaan, pendidikan adab, penggunaan gadget yang betul. Bagaimana menggunakan senjata itu ya untuk ya melindungi diri atau memberikan manfaat yang lebih besar kepada orang lain, bukan malah punya senjata malah bunuh diri. Kebanyakan sekarang kan orang tua banyak yang cerita ke saya di rumah mau anak itu ditaruh dimanapun HP-nya, mau dikunci kayak apapun, dipasang kayak apapun bisa gitu seperti itu. Karena memang ya kita yang paling dasarnya adalah bagaimana pendidikan adab itu tertanam, memberikan bimbingan, arahan, ya mungkin dikarenakan nggak difasilitasi bisa jadi anak-anak. Akhirnya dia membuka
hal-hal yang sifatnya malah merusak, Iya. bukan malah memberikan manfaat kepada dirinya. Ini tagline kita, jago coding, jago ngaji, menjadi anak yang soleh, juga punya skill, bermanfaat pada orang lain. Ya bukan hanya menjadi seorang yang soleh untuk dirinya sendiri, Iya. tapi bermanfaat bagi masyarakat dengan kesolehannya, dengan ilmu pengetahuan atau skill yang mereka miliki, seperti itu. Iya. Mungkin boleh dijelaskan Ustaz lagi ini kan mungkin perlu tahu bahwa ini kan boarding school ya. Boarding school, Saya betul. boleh dijelaskan nih Bina Quran Islamic School itu sebenarnya sebuah boarding school, bagaimana mereka boleh mendaftar ke sini, kemudian apa syarat yang harus dipenuhi seperti itu. Ya, kita program di sini adalah boarding school, dalam arti siswa itu atau santri full ya, stay di asrama. Satu asrama itu maksimal 8 dengan fasilitas tadi. Asrama semuanya ber-AC, ruang kelas juga ber-AC, ya, seluruh ruangan ya masih juga ber-AC. Untuk pendaftaran kita biasanya buka malah di bulan Juli. Di bulan Juli, alhamdulillah untuk tahun ini sudah 1 rombel sudah terpenuhi. Kita maksimal 2 rombel atau sekitar 64 siswa atau santri. Dan sudah ada juga ya indeks untuk tahun berikutnya. Sekarang sudah kelas 5, masih kelas 5. Sudah saya pesan kursi dulu, sudah mendaftarkan anaknya ke sini walaupun masih kelas 5. Tidak ada syarat yang khusus ya, harus hafal sekian juz, harus sudah bisa ya skill-skill tertentu, tidak ada. Yang jelas adalah yang pertama adanya kemauan. Jadi standar utama. Makanya ada sesi wawancara ya yang dilakukan oleh kita. Ya, kemauan dari siswanya sendiri. Kemudian yang kedua adanya kepercayaan yang lebih dari orang tua. Ini penilaian inti dari kita itu 2 ini sebenarnya. Sisanya masya Allah. Kalau sudah mau, orang tuanya percaya, sudah tinggal memetik keberhasilan. Tinggal memetik ya hasil yang mereka inginkan. Pengen jadi hafiz Quran 30 juz, ya silakan, asal ada kemauan. Ya, mau jadi ya seorang yang hebat dalam membuat aplikasi dan lain sebagainya, membuat website dan sebagainya. Ya, dasarnya adalah kemauan. Dan kenapa juga ada kepercayaan lebih dari orang tua. Ini yang kita butuhkan sebenarnya. Ya, kalau masih ragu-ragu ya kita juga pasti ada secara psikologis mengganggu anak-anak seperti berpengaruh betul. Bagaimana kondisi psikologis orang tua itu berpengaruh kepada kondisi anak-anak dalam belajar mengajar. Contoh misalkan bagaimana orang tua kalau misalkan anaknya merengek, ya namanya anak bagus ya. Namanya anak kalau misalkan tidak tega, stay di sini seminggu aja, tiba-tiba orang tuanya datang ke pesantren ngobrol, namanya anak yang ingin merasa diperhatikan oleh orang tuanya, akhirnya merengek dan sebagainya. Ya akhirnya orang tuanya karena ya rasa kepercayaannya mungkin di awal tidak terbangun ya, akhirnya bisa jadi gitu. Tidak menguatkan anaknya, malah memberikan memberikan respon yang berlebihan seperti itu. Sehingga juga secara psikologis pasti mengganggu. Berarti kalau ada namanya orang tua, kita saja dewasa kalau ketemu ibu kita bagus ya, itu ya seakan-akan kan jadi kembali anak kecil yang merengek dan pengen diperhatikan dengan cara-cara yang masing-masing anak punya triknya mas. Berarti cuma butuh kemauan dari si calon dan juga kepercayaan dari orang tua. Karena tergantung juga kalau sudah percaya, ibaratkan aneh apapun, sejak apapun, saya yakin ini pasti yang terbaik untuk anak saya. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir, mungkin terlalu dingin saja, tapi mudah-mudahan juga bermanfaat.
karena memang juga masih belum 1 tahun ya. Iya, betul. Tentang city dalam persepsi saya ya, Hmm. city dalam persepsi saya adalah sebuah kota, sebuah Madinah, sebuah lingkungan yang menjadi tempat berdirinya BQ City ini. Jadi bagaimana Ustaz Zaki melihat peradaban ke depan, peradaban seperti apa yang ingin dibangun melalui BQ City ini? Saya lihat tadi di akun Instagramnya belum 1 tahun tapi prestasinya sudah cukup banyak ya. Alhamdulillah. Bahkan tingkat nasional juga. Sebenarnya peradaban seperti apa yang ingin Ustaz Zaki bangun? Hasil kualitas lulusannya akan seperti apa nanti di masyarakat, peran mereka seperti apa? Ya. Yang jelas tadi sudah saya singgung di awal ya, bagaimana cita-cita para pendiri ya dari BQ Islamic School ini adalah bagaimana menghasilkan putra-putra kaum muslimin ini, karena sementara ini masih putra nih. Kalau bisa kalau mau bicara berapa tahun ke depan ya putra putri putra putri kaum muslimin ke depan ya, bisa mengisi ya, seluruh ruang, seluruh lini di sendi-sendi masyarakat ya, karena tidak semuanya lulusan pesantren tadi saya sebutkan jadi ulama juga. Mereka jadi ustadz di komunitasnya masing-masing, berikan nilai-nilai kebaikan, baik itu di parlemen bisa jadi, baik itu di lingkungan pendidikan bisa jadi, atau bisa di lingkungan pengusaha. Tapi mereka berikan bagaimana sih menjadi pengusaha yang islami, yang benar-benar mengikuti ya aturan dari Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau kita semua berdasarkan ya keimanan kepada Allah, ya berharap dan takut kepada Allah, ya insya Allah keberkahan ya, pintu-pintu langit ya, dan keberkahan dari bawah bumi Allah akan keluarkan. Yang jelas bagaimana nih manusianya dulu, apakah manusianya mengundang keberkahan atau memberikan syarat-syarat keberkahan itu turun dari langit atau keluar dari bawah bumi? Ya makanya kita bangun adalah manusianya dulu, manusia yang bertakwa, manusia yang soleh, manusia yang beriman, beradab ya. Nah, baru kita berbicara bagaimana anak-anak ini bermanfaat ya, baik bagi agama dan bangsa. Apalagi ada cita-cita yang sekarang ini kan bagaimana Indonesia menjadi bangsa ya hebat di tahun 2045 bagus ya. Nah, ini juga kita harus punya peran di situ. Bagaimana lembaga pendidikan Islam juga harus bisa mengisi ya. Jangan sampai lulusan-lulusan dari boarding atau pesantren itu ya malah eksklusif seperti itu. Tidak mau berbaur, tidak mau bergabung, apalagi zaman sekarang itu adalah zamannya kolaborasi, saling mengisi, tidak terbatas pada agama. Kalau untuk masalah-masalah kebaikan, masalah-masalah keumuman kemanusiaan, ya, tidak berbicara masalah ras, tidak bisa masalah suku dan sebagainya. Ya, ini kolaborasi. Nah, ini yang sedang kita bangun. Bagaimana mereka juga bisa bekerja sama dengan orang lain, bagaimana meningkatkan toleransi ya antar umat beragama juga kita ajarkan, tapi sesuai perspektif ya kaum muslimin atau Islam memandang, bukan juga toleransi yang ya uyah lah kalau bahasa orang Jawa itu, yang semuanya bisa ditoleransikan. Ada batas-batas tertentu yang mungkin toleransi bisa, ada batas-batas tertentu yang memang ya kita punya aturan agama seperti itu yang harus kita taati, atau norma agama yang harus kita ikuti seperti itu. Ini yang peradaban yang ingin kita bangun sehingga nanti bangsa Indonesia menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang kuat, baldatun thayyibatun ini yang kita harapkan. Ya, mungkin kalau boleh saya sampaikan kembali, jadi ingin membangun sebuah bangsa atau mungkin peradaban yang kita semua bisa berkolaborasi. Tapi tentunya sebelum kolaborasi kan pasti kita harus punya skill tadi. Ya, punya skill tentunya. Kalau meminjam tadi penjelasan di awal mungkin adalah
lulusan-lulusan yang punya teori yang sahih begitu, teori Iya. yang kuat dan praktiknya juga harus Yang tepat. kira-kira ya. Bukannya sekedar teori Al-Quran ya, bisa ditarik seluruhnya. Seluruhnya, sebenarnya. iya. Bisa jadi kan mereka kita ajarkan adab dengan tetangga yang non muslim misalnya, bagaimana adabnya. Iya. Sudah tahu tapi prakteknya bagaimana. Ini yang menarik juga nih bagus Iya. yang belum sempat saya tadi Iya. sampaikan adalah teori kuat, praktek tepat, adab di masjid kita buat poin-poin. Iya. Buat poin-poinnya langsung dipraktekkan dan diawasi. Iya. Jadi di restoran tadi ada makan sesuai. Betul. Memang fakta di lapangan sama sekali kita tahu teorinya tapi Prakteknya agak berat. Ya, baik. Insya Allah cukup hari ini ya. Kita akan lanjutkan sesi. Terima kasih Pak Ustaz Ustaz Allah khairan katsir atas kunjungannya di SMP BKI Islamic School. Iya. Semoga ini bisa berlanjut ke depan. Amin. Semoga terus bertumbuh dan berkembang ya. Amin. Mohon doanya bagi para pemirsa kaum muslimin untuk ya supaya BKI Islamic School ini berkembang dan memberikan manfaat pada bangsa dan negeri ini sehingga apa yang kita cita-citakan menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang diberkahi Allah ya terwujud. Iya. So teman-teman yang sedang ke Bogor atau yang ke Bogor sempatkan ya cari Biki City silakan. Tapi harus kontak dulu ke pengurus mungkin ya kalau ingin berkunjung ya. Bahkan kalau mau sholat Jumat, oh bisa juga. silakan kita terbuka. Terbuka ya. Baik. Terima kasih banyak Ustaz Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Losing my way.